rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu punya jenggot, Pak. Coba mulai kasih jenggot, Pak, supaya wajah kita pantas memandang jenggot beliau. Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan kadang pakai kain yang ditutup kepala. Dalam rupa itulah pertama kali saya jumpa beliau, pakai serban warna hijau, duduk seperti begini. Saya merasa di sampingnya semuanya hijau. Kapan itu terjadi? Nah, ini supaya jadi ibroh untuk Pak Haji. Saya pun sudah bersolawat dari kecil, Pak. Tapi baru 2009 itu saya biasa punya amalan sebelum Jumat, menyapa baginda Rasulullah SAW mulai dari jam 10. Jadi di rumah 2 jam sebelum waktu zuhur, waktu Jumat masuk, saya baca salawat. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Semua salawat yang saya tahu saya baca. Ditarget minimal 1000, lama-lama tak terhitung lagi. Kalau sudah cinta, orang tidak menghitung lagi berapa yang dia baca. Angka itu cuma latihan bagi orang yang pemula belajar cinta kepada beliau. Dan kami menginginkan ketemu. Bertahun-tahun tidak jumpa. Perasaan hati sebenarnya sudah jumpa, tapi diri ini tidak menyadari sang baginda Nabi Muhammad SAW. Satu kali pagi duha, saya mau bersolawat, sholat duha dulu 2 rakaat. Tasbih sudah disiapkan, tapi baru saja baca innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, mata ini ngantuknya berat sekali. Yang tadinya mau baca sholawat, saya tertidur di atas sajadah dengan adab-adab tidurnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu jam 10 sebelum Jumat. Itu hari saya tidak pernah lupakan sampai mati, ya. Bukan lagi saya yang membaca salam, tapi beliaulah yang menyapa, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi saya tidak boleh menyampaikan apa rahasia yang saya dengar, karena itu sir saya dengan beliau. Jadi boleh menceritakan mimpi, tapi rahasianya hanya diceritakan kepada orang yang sanggup menerimanya. Maka itu saya hanya ceritakan kepada murid-murid saya yang sudah lama ngaji, apa yang beliau kalamkan kepada kami, ya. Rasulullah SAW lebih tinggi dari para syuhada atau lebih rendah? Lebih tinggi atau lebih rendah dari syuhada? Para syuhada haram dikatakan mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Haram mengatakan para syuhada yang gugur mati di medan juang itu mati, nggak boleh. Orang mengatakan begitu melanggar Quran. Maka saya tidak berani menyebut ulama wali Allah mati, apalagi Nabi Muhammad SAW mati. Itu orang kurang ajar. Barangkali kita sering mengatakan beliau mati, makanya tidak dikasih jumpa. Gimana mau jumpa, dia kan mati. Tapi jika tuan-tuan faham, jika syuhada tidak mati, apalagi ruhaniyah Rasulullah SAW yang karena beliau syuhada mengerti yang namanya syahid. Tubuhnya masuk tanah, tapi ruhnya masih ada. Jika ucap salam kepadanya, beliau menjawab. Cuma ada orang yang ruhaninya belum siap mendengarkan, maka belum dikasih mimpi, belum dikasih rasa saat sadar. Tapi jika sudah kuat ruhaninya, mencukupi ma'rifatnya, jangankan tidur, jaga pun dia bertemu dan jumpa. Namun biasanya dimulai mimpi dulu. Bagi ahlullah, jangankan mimpi, mati pun bukan mati. Wali-wali Allah itu tidak mati, itu ayatnya tadi. Maka tidurnya wali bukanlah tidur, karena mati mereka tidaklah mati. Apalagi Nabi Muhammad SAW, ya. Oleh karenanya saya kemudian menyimpulkan, Rasulullah SAW itu dapat dijumpai dalam mimpi apabila ambisi ingin berjumpa telah hilang. Di situ saya sadar yang kedua, jumpa Nabi SAW bukan karena banyak sholawat, karena saya pagi itu belum sempat sholawat satu lafaz pun kecuali sebelum Assalamualaikum sholat. Belum sempat zikir 1, 2, 1000, enggak.
Tapi Rasulullah SAW ingin ajari saya sesuatu. Apa itu? Aku jumpa engkau, engkau jumpa aku, bukan karena salawatmu, tapi karena Allah ingin ngasih hadiahmu. Maka kalau guru mengatakan baca salawatnya nanti jumpa Nabi, maksudnya nanti salawat itu akan mengajarkan engkau bahwa berjumpa Nabi bukan karena engkau banyak salawat, tapi karena Allah ingin memberimu hadiah. Yang pantas diberi hadiah, hadiah itu untuk orang yang tinggi atau orang yang punya sesuatu kemuliaan. Adakah kemuliaan nama beliau di dalam dada ini? Adakah kemuliaan cinta beliau di dalam jiwa ini? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang bersama yang dia cinta. Jika sudah mulai tumbuh rasa cinta, barulah dikasih hadiah. Maka sholawat itu belajar cinta. Kalau sudah cinta, tidak perlu mimpi, dalam jaga pun berjumpa. Ya, nanti ada caranya Pak, berjumpa lagi jaga. Nggak perlu pakai merem-merem Pak, ketemu. Nggak perlu pakai ilmu hakikat-hakikat. Ya, itu rahasia Pak. Ya, tapi bukan berarti Rasulullah kita bilang jalan-jalan di Makobumi, tidak. Tidak ada di alam semesta ini kecuali di situ ada nur baginda Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang sudah kenal nurnya tidak minta lagi jumpa kepadanya, karena dia jumpa setiap detik. Dia melihat bekas beliau setiap saat. Jadi merindukan Nabi SAW wajib, tapi menyadari hakikat beliau lebih wajib. Ya, terusin Pak sholawatnya, terusin. Mulai masuk masjid tangan kaki kanan. Setiap hari mulai dari pagi sampai tidur sunnah Nabi dipakai. Sampai menjadi alam bawah sadar kita ikut sunnah Nabi, maka baca Syama'il Nabawiyah itu sudah benar. Lama-lama kita menyatu dengan akhlak Nabi, barulah pantas berjumpa dengan sang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak Haji ya. Cukup ya. Tadi yang kedua apa? Pak Saharudin, matilah sebelum mati, bungkus dirimu bukan dengan kengkauan, tanamlah dirimu bukan di tanah. Itu 3 semester Pak. 1 semester 16 pertemuan ya, 3 kali 16 pertemuan itu ya. Tapi ada cara ringkasnya. Mau cara ringkas tak? Mau. Tapi yang ringkas pun ini saya ringkas lagi. Ya. Matikan dirimu sebelum mati. Mati itu tiada. Mati itu tiadakan dirimu. Tiadakan, itu maksudnya gimana? Apabila dapat suatu nikmat, katakan ya Allah, ini bukan karena hebatku, ini karena hebat Engkau. Apabila kita berjasa, katakan ya Allah, ini karena keutamaanmu, Engkau libatkan aku dalam jasa ini, program ini. Jangan pandang diri. Selama engkau memandang dirimu, Allah tidak pandang engkau, karena engkau menyekutukan dirimu dengan Allah. Jadi jangan lagi pandang diri. Tapi bukan berarti diri kita ini Allah. Kan diri tiada. Berarti diri ini bukan Allah. Tidak seperti orang salah paham. Hakikat Melayu, hakikat Nusantara ini banyak yang salah terjemah. Maklum bahasa Arab kurang. Ketika mengatakan tiadalah diriku kecuali Allah, dia mengira dirinya Allah. Padahal maksud dari bahasa Arabnya tidak begitu. Tiadalah diriku, binasalah diriku, yang hanya ada Allah. Jika aku ada, aku diadakan Allah. Makanya adaku berpaut dengan adanya Allah. Bukan aku, ini Allah. Nah itu karena belajar hakikatnya lewat buku, atau belajar hakikatnya di warung. Bukan dari qalbu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa makhluk paling kenal Allah? Siapa? Rasulullah SAW. Pernahkah Rasulullah mengatakan zatku zat Allah? Tidak ada. Sifatku sifat Allah, enggak. Yang beliau katakan, tiadalah aku, binasalah aku, segala selain Allah binasa. Hadis Sahih Bukhari, Rasulullah berkalam, sebaik-baik syair ungkapan adalah ungkapan Labid. Apa kata Labid? Ala ma khalallahu batila. Selain Allah, wahai Tuhan, semuanya tiada. Bukan kemudian menjadikan diri kita diri Allah. Itu ma'rifat syaitan.
Saya paling mudah Pak melihat orang kena marifat setan itu paling mudah. Kelihatan di wajahnya. Insya Allah di sini semoga tidak ada ya. Ada yang hampir tadi itu ya. Kemana-mana kami pergi, ada aja kelompok yang nyempil 1-2 kelompok begitu. Jadi ada satu kelompok datang kepada saya. Apa kata dia? Ar-Razi. Ada dia panggil Ustadz Pak. Ya nggak apa-apa dia nggak panggil Ustadz, panggil dokter lah ya kan. Saya sekolah lama kok ya. Oke, nggak panggil dokter juga, nggak panggil abang lah, bang, mas. Ini nggak ada, panggil Ar-Razi. Saya tidak mau tanya, saya cuma mau konfirmasi. Tapi adab baginda Nabi Muhammad SAW, mau orang begitu kita tetap halim, kita lembut, kita santun, Pak. Karena orang waras ngalah kepada orang kurang waras. Meskipun kita dikasari begitu, kita harus tetap lembut, nggak boleh. Kemudian kamu siapa? Nggak boleh gitu juga Pak. Berarti kita satu jenis dengan dia. Saya kemudian menjawab, oh ada apa Tuan? Karena dia orang Melayu. Dia bilang, kau ini masih sembah Allah, ma'rifatnya belum sampai. Dahsyat sekali nih orangnya. Pakai serban Pak, serbannya kalah nih. Si abang dikalah serbannya ini. Serban Bapak itu, Masya Allah. Apa kata dia? Kalau ini masih sembah Allah, saya sudah tidak sembah Allah. Saya tidak sembah nama, saya langsung sembah zat. Ngeri kali. Saya tanya kepada itu Bapak namanya siapa? Ya. Jadi kalau ada orang begitu, jangan kemudian kita debat, kita tanya aja Pak. Disebutlah namaku Haji Fulan. Oke, Pak Haji Fulan, coba tulis namanya. Tulislah namanya. Sudah Pak, saya taruh Pak di kaki, saya injak begitu, wajahnya langsung merah. Langsung merah wajahnya. Loh, kenapa injak nama saya? Anda tidak hargai saya. Loh, katanya Bapak ini tidak menyembah nama, hanya menyembah zat. Ini nama Bapak saya tidak hargai nama Bapak. Saya cuma menghargai Pak Haji, tubuhnya ini. Saya tidak hargai nama Pak Haji. Langsung dia kemudian minta maaf. Tidak perlu kita ceramahi. Ya, itu pintar-pintaran kita aja Pak. Maka saya bilang, Pak Haji, ma'rifat Bapak itu tinggi tapi kurang adab. Mau kalimat yang asli saya keluarkan. Kitabnya saya punya, kalimatnya gak begitu Pak. Kalimatnya apa? Kita tidak hanya menyembah nama, tapi kita menyembah juga yang punya nama. Itu kalimat yang benar, bukan begini. Tidak usah nyembah nama, kita langsung sembah zat. Ternyata namanya kita hina, dia merasa emosi. Itu contoh Pak. Itu contoh. Tiadakan namamu dalam nama Allah. Tiadakan sifatmu yang ada sifat Allah. Tiadakan sirmu yang ada hanya rahasia Allah. Barulah disebut mati hakikat. Baru disebut kapan hakikat, baru disebut mandi hakikat, mandi kalimah Pak. Ya, itu yang disebut tawaddu'u, ya, bima'il ghaib, berwuduklah dengan air gaib. Itu ada ungkapan Imam Junaid, Imam Abu Yazid Bustami, berwuduklah engkau dengan air gaib. Maksudnya, jika engkau berwuduk dengan air, jangan hanya dengan air, tapi bawakan hakikatnya air. Air membersihkan hadas yang zahir, maka berwudu, iktikadkan Allah bersihkan syirik khafimu, syirik tersembunyimu. Itu namanya mandi dengan air hakikat. Jadi kalau wudu, kata Nabi SAW, jadi ilmu hakikat ini batal kalau nggak ada hadis yang menguatkan. Ingat, ya. Maka kami alhamdulillah diizinkan Allah memperkuat ilmu ini dengan belajar sunnah lebih dari 15 tahun. Jadi alhamdulillah kami menghafalkan ribuan hadis supaya tidak terjebak kepada kurang ajar kayak tadi Pak, kayak Pak Haji yang tadi itu, ya, sehingga tidak ada ilmu hakikat kecuali ada hadisnya, ada ayatnya. Kalau tidak, fahuwa batil, maka dia batil. Jadi saya kasih tahu juga ke teman-teman saya di MUI, senior-senior saya di MUI, Pak Kiai, Abang Kiai, kalau ada kelompok menyimpang, majelis-majelis yang kelewat, jangan difatwakan sesat. Bimbing dulu, main fatwa-fatwa aja. Emang tuan-tuan ini sudah dijamin masuk surga? Emang tuan-tuan ini sudah benar berakidah kepada Allah? Ya,
Enggak juga kan? Belum tentu. Karena kita ini tidak ada yang dijamin. Kita sama-samalah menjaga umat ini. Jangan sok merasa paling benar. Semoga ulama-ulama MUI kita tidak suka mencari kesalahan kelompok, tapi suka membina kelompok. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan kayak di pulau seberang Pak, ya. Ada kelompok sendiri, kelompok cari kesalahannya, difatwakan sesat. Nggak begitu. Saudara sama saudara nggak begitu. Ya. Orang hakikat itu orang negeri kita ini suka belajar hakikat. Itu sebabnya negeri ini diberkahi, disiapkan buminya subur, buminya berkah. Kenapa? Di sini ada orang-orang mengerti syariat, paham hakikat. Bumi itu hakikat. Lebih mulia langit atau bumi, Pak? Lebih mulia langit atau bumi? Kenapa? Hah? Makhluk paling mulia di bumi atau di langit? Di bumi. Siapa? Siapa? Ya, Sayyidina Jibril di langit, Sayyidina Nabi Muhammad SAW di bumi. Maka bumi ini diberkahi. Bumi ini diberkahi. Nggak ada bumi kiamat langit. Bumi itu penyebab langit masih utuh sampai sekarang. Malaikat masih bisa zikir Pak di atas. Zikir malaikat subhanallah, alhamdulillah, akbar, la ilaha illallah, itu zikir malaikat. Itu malaikat bisa makannya malaikat zikrullah. Maka saudara-saudaraku yang tidak bisa tenang kecuali zikir pagi sore, sholat, baca Quran, berarti jiwa malaikatnya sudah mulai muncul. Tapi itu yang mengajarkan, yang mempertahankan itu siapa? Makhluk di bumi. Berhenti orang zikir di bumi, malaikat yang di langit berhenti makan. Maka dimanapun makhluk manusia berzikir, yang di bumi, yang di langit berkumpul, apa kata mereka? Halummu ila hajatikum, hai yang di langit, hai yang di bumi, hubungilah itu majlis menyebut nama Allah, Tuhan langit dan bumi. Bapak sadar atau tidak, di ke atas di rame, ya, untungnya nggak lihat, kalau lihat kabur. Kita lihat makhluk terbang di atas pohon pun kita takut, ya. Sahabat-sahabat lihat ada awan mengelilingi, lari dia. Maka kita ditutupi melihat alam gaib supaya tetap waras. Kalau nggak nanti jadi separuh-separuh gila, ya. Jadi jangan minta-minta ngeliat ilmu gaib, nggak usah Pak. Cukup hidup normal, tapi mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW. Sudah terjawab semua. Satu lagi Bu ya. Poin terakhir ini awaluddin ma'rifatullah. Ya, ini yang nanya Ustadz ini kayaknya. Awaluddin, awal agama mengenal maksudnya. Awal agama bukan sholat, bukan ngajak orang sholat jamaah di masjid. Awal agama enggak. Awal agama, engkau sholat, sebelum engkau sholat engkau kenal dulu siapa yang engkau sembah. Mau disuruh-suruh orang tidak kenal. Orang yang mau disuruh-suruh oleh orang yang dia tidak kenal, itu namanya pintar apa bodoh? Bodoh. Allah itu mau kita pintar atau bodoh? Maka bapak saudaraku, jangan paksa anak kita sholat, paksa anak kita mengenal Allah, paksa umat kita mengenal Allah. Kalau sudah kenal nilai duit, orang disuruh-suruh kerja nggak, atau dia nyari kerja sendiri? Ini bapak-bapak saudara ini sudah kenal hebatnya duit. Orang kalau sudah tahu hebatnya duit, maka dia mau disuruh-suruh mulai dari jam 8 sampai jam 5. Benar nggak? Betul? Dia mau disuruh-suruh setelah 10 tahun dari jam 8 sampai jam 5. Bahkan hari Sabtu Minggu pun kalau bosnya datang, bosnya manggil, dia tetap datang. Supaya apa? Gaji tiap bulan tidak berkurang. Karena dia sudah tahu nilai duit. Kalau orang sudah tahu nilai bertuhan, nggak perlu disuruh sholat, dia nanya gimana cara kenal Allah, bagaimana cara mendekat kepada Allah, dia yang minta. Jadi anak-anak kita ini nggak usah dipaksa-paksa sholat. Orang-orang di warung-warung di luar-luar nggak usah dipaksa sholat, kenalkan dia kepada Allah. Kalau kita suruh dia sholat, beban nggak sholat? Bayar utang ya? Sholat ke utang. Sholat itu dahaga makrifat. Orang kalau kenal Allah, maka dia berdahaga, dia haus. Kalau sudah jatuh cinta, mungkin jatuh cinta kepada orang nggak dikenal, mungkin nggak?
Gak mungkin. Hatta kita sama ustadz, kita gak kenal sama ustadz, kita gak senang sama ustadz itu. Apalagi sama kekasih. Karena kenal kita jatuh cinta. Kalau sudah cinta, rindu ingin jumpa. Sholat itu sarana jumpa. Karena orang gak jumpa kecuali kepalanya di bawah. Itulah yang disebut mati sebelum mati. Tanamkan kepalamu ke bumi sebelum ditanam. Jadi mau mati sebelum mati gak usah lama-lama ngajinya. Sujud aja Pak. Sujud itulah mati sebelum mati. Maka mustahil belajar hakikat tanpa syariat. Dan batil, kosong, hampa. Orang bersyariat tidak mau belajar ma'rifat. Hampa. Sholatnya ya seperti apalah itu, nggak kenal dia nyembah siapa. Dia seperti burung beo, orang baca Allah Akbar, dia baca Allah Akbar, kaset, nggak ada nyawanya, nggak ada ruhnya. Jadi awaluddin ma'rifatullah, awal keperluan kebutuhan si hamba adalah mengenal Allah. Itulah awal ibadat. Maka ibadah paling tinggi mengenal Allah. Nomor 2 baru sholat. Jadi rukun Islam pertama apa? Syahadat. Syahadat itu terjemahannya bukan aku bersaksi. Syahadat itu terjemahannya ma'rifatullah, mengenal. Mungkinkah orang bersaksi jika dia tidak kenal? Maka rukun Islam pertama itu rukun ma'rifat. Rukun ma'rifat 2 Allah, Rasulullah. Baru rukun Islam kedua sholat. Jadi tuan-tuan, ajak orang kenal Allah. Tidak perlu dia susah-susah diajak ke masjid, pasti dia ke masjid. Tidak perlu susah-susah ngajar anak kita untuk sholat, pasti dia sholat. Ya, ajak dia mengenal Allah. Mengenal Allah itu juga bukan dengan sembah Allah, itu namanya nyuruh-nyuruh. Ajak dia ngobrol tentang Tuhan. Seperti orang-orang tua dulu, bahkan di warung pun dibicara Allah, apalagi di masjid. Benar nggak? Hebatnya orang tua-tua dulu. Di ladang ngumpul di mana aja baca Allah, bicara Allah. Ya, itu hebatnya orang-orang tua dulu. Ya, apalagi di masjid. Ya. Jadi awaluddin ma'rifatullah, ibadah pertama adalah mengenal yang disembah. Baru ibadah kedua, sholat 5 waktu. Semoga Allah Ta'ala menambah cinta kita kepadanya, ma'rifat kita kepada kekasihnya, dan memberi kita syafaat di langit dan di bumi. Doa. Dengan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, ila ruhin Nabi SAW wa ila ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal sahabati wat tabi'in wal awliya il arifin wal ulama il alamin wa abaina wa ummatina al-Fatiha. Allahumma ya rahmanir rahim karim salli ala nabiyina Muhammad. Allahumma ya rahmanir rahim irhamna. Allahumma ya rahmanir rahim irham aba'ana wa ummahatina. Ya Allah yang Rahman, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, sayangilah kami, sayangilah orang tua kami, sayangilah pasangan kami, sayangilah anak-anak keturunan kami, sayangilah saudara-saudara kami, saudariah, sayangilah ya Allah saudara seiman kami, sayangilah ya Allah saudara sebangsa senegara kami. Allahumma ya Allah, ya man ya'lamul ghaibah, ya man ya'lamul khaira kullahu, inna nas'alukal khaira mimma alimna wa ma la na'lam. Ya Allah, yang maha tahu kebaikan hanya Engkau. Mata kami mungkin tersilaukan oleh nafsu dan syahwat. Maka ya Allah, bimbinglah kami mendapatkan kebaikan menurut Engkau, bukan kebaikan menurut kami. Keberkahan di sisi Engkau, bukan keberkahan menurut nafsu kami. Allahumma ya dafi'al bala, ya dafi'al syarr, ya wahai Allah yang menolak semua keburukan, idfa'anna kulla syarrin, jauhkan kami dari semua keburukan-keburukan, terutama keburukan diri kami sendiri, baru keburukan-keburukan makhluk Engkau. Allahumma ya Allah, beri syafaat kami, syafaati guru-guru kami, orang tua kami, keluarga kami. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang disebut baginda baiti jannati, rumahku surgaku. Jadikan rumah kami taman-taman surga, rumah yang kami merasakan kenikmatan surga yang disegerakan, rumah yang di sana disebut nama Engkau, disebut nama kekasih Engkau, rumah yang menjadikan tempat untuk menyembah Engkau. Allahumma ya Allah, inna nas'alukal khairan mimma na'lam mimma la na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi mimma na'lam mimma la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.